Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan manajemen keuangan. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11 tentang penilaian keputusan investasi. Ini bagus sekali untuk kita belajar bagaimana mengatur keuangan kita melakukan investasi lanjut atau tidak. Baik. Masuk investasi. Ini gambar siklusnya apabila di sini ada terdapat beberapa item proyek A, B, dan C. Ini kita menggunakan kriteria ya untuk menilai ketiga proyek ini. Kemudian kita ambil satu keputusan, benar atau salah. Benar ini bila keuntungannya atau nilainya naik. Sedangkan kalau salah ini menghasilkan biaya yang tinggi dan juga nilainya turun. Untuk kegiatan investasi, ini tidak terlepas dari kegiatan penganggaran modal yang dilakukan oleh manajer keuangan. Jadi penganggaran modal itu adalah keseluruhan proses tentang analisis proyek dan penetapan berapa besarnya budget modal. Sini fungsi manajer dalam menganalisa proyek punya beberapa alasan. Di antaranya adalah satu, keputusan penganggaran modal berlangsung beberapa tahun, jadi meliputi beberapa periode ya. Yang kedua, periode tersebut dipenuhi untuk mewujudkan ramalan hasil keputusan tersebut. Yang ketiga adalah keputusan investasi tentu menentukan arah strategis maju munculnya perusahaan. Kemudian perlu diketahui sifat proyek itu ada dua, satu independen, yang kedua saling meniadakan atau mutual eksklusif. Independen artinya jika arus kas suatu proyek tidak berpengaruh dengan penerimaan proyek lain, sementara yang saling meniadakan itu jika arus kas suatu proyek dapat berpengaruh dengan penerimaan proyek yang lain. Kemudian kategori atau klasifikasi proyek ini biasanya perusahaan akan melakukan hal berikut. Yang pertama adalah replacement maintenance of business. Ini diperlukan untuk kontinuitas atau kelanjutan operasi perusahaan tapi menggunakan proses produksi yang sama. Yang kedua, replacement cost reduction. Ini untuk mengurangi biaya baik di tenaga maupun bahan dan lain-lain, sifatnya discretionary. Yang ketiga, expansion of existing products or market. Ini diikuti pengeluaran untuk meningkatkan output dari produk yang ada. Ekspansi pasar distribusi sifatnya lebih kompleks sebab memerlukan ramalan eksplisit pertumbuhan di permintaan. Yang keempat, expansion into new products or market. Ini investasi untuk membuat produk baru. Kemudian yang kelima, safety and or environmental project. Ini untuk memenuhi aturan pemerintah ataupun persetujuan buruh, asuransi, sebut investasi mandatori, tidak menghasilkan pendapatan. Yang keempat,
dikarenakan adanya research and development atau R&D yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketujuh, alasan lain menyangkut bagaimana perusahaan ditangani jika pesaing mengikuti pembangunan kantor, tempat parkir, peningkatan sumber manusia, dan lain-lain. Inilah yang harus dipilih oleh perusahaan, tujuannya untuk apa. Lalu kita lihat yang kedua adalah metode penilaian investasi. Setidaknya ada 5 metode ya. Yang pertama kita bahas metode payback period. Ini adalah suatu periode yang diperlukan untuk kembali pengelolaan investasi dengan menggunakan profit atau aliran kas neto atau net cash flow, atau panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada satu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya dengan cepat. Jadi ini menyangkut quickly-nya ya, kecepatan kembalian uang. Ada dua cara menghitung payback period. Yang pertama adalah jika prosedur setiap tahun sama. Jadi dirumuskan jumlah investasi dibagi prosedur tahunan ya. Di sini kita langsung diketahui investasi 6 juta, prosedur tahunannya 2 juta rupiah. Maka berapakah besarnya payback period? Ini jawabannya langsung 6 juta dibagi dengan 2 juta rupiah sebenarnya 3 tahun. Yang berikutnya cara kedua, di mana ini prosedurnya setiap tahunnya tidak sama. Di sini dirumuskan PP dengan T ditambah D dikurang C dikurangi D dikurang C. Di sini T-nya tahunnya dimaksud, D jumlah investasinya, C-nya kumulatif cash flow sebelum tahun ke T atau T-1, dan D-nya jumlah kumulatif cash flow pada tahun T plus 1 atau setelah tahun yang dimaksud. Baik, sini contohnya ada proyek S dan L memberikan investasi masing-masing $1.000. Kita lihat sini cash flow pemasukannya ya, sampai tahun keempat masing-masing berbeda, itu sudah L 1.400. Kita lihat proyek S diharapkan sampai dengan akhir tahun ketiga memberikan arus kas masuk kumulatif $200 yang bisa menutup pengeluaran semula $100. Pembalian terjadi pada tahun ketiga dengan arus kas masuk $300. Kita lihat di sini langsung saja PPS, sini proyek S ya. Sebelum T-nya tahun ketiga ditambah dengan 100 ini dari B dikurang C. B itu $1.000, jumlah investasinya C itu adalah kumulatif sebelum tahun ketiga ya, yaitu 500 tambah 400 900 ya, sehingga 1000 tambah dikurang 900 adalah $100. Sedangkan 400 didapat dari B min C. B itu adalah akumulasi setelah tahun ketiga, berarti semuanya ya 1.300 dikurangi akumulasi sebelum tahun ketiga $900. Jadi 1.300 kurang $900 $400, sehingga 3 ditambah 100 per 400 sama dengan 3,25 tahun. Sementara untuk PPL ini tahunnya keempat ditambah 200 adalah B min C, 1000 dikurangi C, yaitu akumulasi sebelum tahun keempat ya, berarti ini 100 tambah 300 tambah 400 800 ya, sehingga 1000 dikurang 800 $200 dibagi dengan 600 ini adalah didapat dari D min C. D nya adalah akumulasi setelah tahun keempat, berarti tidak ada tahun kelima ya, berarti semuanya $1.400 dikurangi dengan C. C sebelum tahun keempat tadi sudah itu 800, sehingga 1.400 dikurangi 800 sama dengan $600 ya, sehingga PPL-nya 4 ditambah 200 per 600 itu sama dengan 3,3 tahun ya. Itu ini untuk metode payback period ya. Ini kalau lihat kelebihannya,
yaitu sederhana dan mudah dalam perhitungan. Sedangkan kelemahannya pertama mengabaikan penerimaan investasi atau profit yang diperoleh sesudah payback period tercapai, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas, tapi hanya alat rapidity atau kecepatan kembalinya dana. Yang kedua, metode payback period mengabaikan time value of money, ya, tidak menghitung nilai sekarang daripada uang. Nah, untuk menutupi kekurangan tadi, maka kita gunakan metode yang kedua, yaitu metode present value. Ini menggunakan nilai waktu uang sekarang, ya. Sini NPV adalah salah satu dari teknik capital budgeting yang memperhitungkan nilai waktu uang. Dirumuskan NPV sama NPV percent value dari profit dikali percent value dari outlay, ini maksudnya yang diterima, ya. Nah, untuk menghitung NPV profit ini adalah menggunakan tabel percent value annuity yang sudah kita punyai, ya. Sambil lihat tabelnya, ya, kita lihat langsung contohnya. Penjelasannya di sini, ketentuannya kalau NPV positif itu diterima, sedangkan kalau negatif ditolak, ya. Ini ketentuannya. Kita lihat langsung contohnya. Sini satu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek 4 juta rupiah tanpa nilai sisa dan harus per tahun sebesar 1.200 rupiah selama 5 tahun dengan tingkat pembayaran disyaratkan 20%. Maka kita hitung PPD profitnya 1.200 dikali 20% cukup 30 selama 5 tahun. Kalau kita menggunakan tabel percent value annuity itu sebesar 2,9906. Silahkan dilihat, ya. Kalau salah tolong diberitahu, sehingga dikalikan menjadi 3.588.720 rupiah. Sementara outlay-nya yang diharapkan adalah 4 juta rupiah, sehingga di sini terjadi selisih minus 411.280 rupiah, ya. Sehingga di sini nilai negatif, maka harus ditolak karena tidak menguntungkan, ya. Yang kedua, kalau ini nilai profitnya berbeda-beda, ya. Sini kita lihat nilai outlay-nya 700 juta dengan tingkat pembayaran 15%, suku bunga 15% per tahun, ya. Kita lihat sampai tahun kelima harus kasnya berbeda-beda, ya. Ya, kita hitung di sini harus kas tersebut, kita hitung dulu PV dari proses value, ya. Untuk 1 tahun 0,8696, yaitu tahun kedua sekian, ya. Ini tolong saya lagi dilihat dari tabel percent value annuity yang sudah kita miliki. Lalu kita kalikan arus kas dikali tingkat bunganya sekian, ya. Didapat totalnya nilai sekarang adalah 716.895.000 rupiah, dan kurangi nilai outlay-nya 700 juta, didapatkan hasil selisih 16.895.000 rupiah. Ini artinya positif, maka usulan proyek investasi layak diterima. Ini metode yang kedua, ya, menggunakan metode present value atau NPV. Lalu metode ketiga menggunakan internal rate of return, ya. Ini ada tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari profit yang diharapkan akan terima, sama juga nilai sekarang dari pengeluaran modal. Jadi ini yang kita menghitung suku bunganya kalau IRR itu, ya. Kita lihat dengan caranya langsung saja kepada contohnya, ya. Di sini kasusnya arus kas setiap tahunnya juga yang sama, ya. Sini kita lihat suatu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi 80 juta rupiah menghasilkan arus kas setiap tahunnya 24 juta rupiah selama 5 tahun dengan tingkat suku bunganya 12%. Maka berapa kali IRR-nya?
kita lihat, kita uji coba pada pada diskonto 15% dan 16% ya. Kita lihat sini limitnya, tapi sebenarnya harusnya sekali faktor diskonto dikurangi investasi awal MPP ya. Sini kita lihat nilainya 24 juta setiap tahun dikali 15% untuk tahun kelima itu adalah 3,3522. Silakan dilihat ini di tabel present value annuity ya, sehingga didapatkan dikurangi 80 juta nilai investasi awal ya, sehingga didapatkan satu angka 452.800 rupiah. Sedangkan kalau dicoba diskon 16%, suku bunga 16% dengan rumus yang sama ya, PP-nya adalah 3,2743, didapatkan hasil 1.419.800 rupiah. Lalu kita hitung ini selisih bunganya 1%, selisih PP-nya ini adalah nilai awalnya, kemudian nilai 16%-nya 785.800, terdapat selisih 1.899.600 rupiah. Kemudian kita selisihkan dengan investasi awal 80 juta, dapat angka 452.800 rupiah. Jadi kita hitung di sini IRR-nya awalnya 15% ditambah 452.800 dibagi dengan sisi PP ini ya, dikali 1%, didapatkan angka 15,24%. Nah, ini karena di atas 15% ya, seharusnya maka usulan jual dapat diterima. Ini kalau yang kedua, contoh kedua adalah kalau arus kasnya berbeda. Ini arus kasnya berbeda-beda ya, kalau tadi 24 juta ya. Ini nilainya 11.500.000 rupiah ya, dengan pembayaran yang disalurkan 15%. Ini arus kasnya ya, kita lihat. Pertama kita uji coba suku bunganya 13% dan 12% ya. Sama kita tentukan PP annuity-nya ya, menggunakan tabel. Ini tingkat suku bunga 3% tahun pertama 0,820 ya, tahun kedua 0,7831. Silakan lihat lagi. Kemudian kita kalikan dengan arus kasnya, didapatkan angka sekian, menjadi nilai sekarangnya 111.996 ya, dalam rupiah ya. Dan investasi awalnya 112.500, sehingga terdapat selisih minus 575. Sedangkan kalau di suku bunga 12% didapatkan angka 1.739 rupiah ya. Kemudian seperti contoh pertama ini kita bandingkan ya, sisi PP dengan tingkat bunga 3% dan sisi PP dengan investasi awal. Dapat angka ini sisinya 2013, ini 1.739. Ini didapatkan satu IRR-nya 12,75%. Itu pun untuk menggunakan basis 13% sama 12,75%. Nah, ini dikarenakan di bawah 15% kedua-duanya, maka usulan ini tidak layak atau harus ditolak karena kemungkinan tidak menguntungkan. Itu ya, metode ketiga. Yang keempat adalah metode accounting rate of return ya, atau ARR. Ini menunjukkan persentase keuntungan neto setelah pajak atau EAT ya, earning after tax ya, hitung dari jumlah investasi. Kelebihannya sederhana dan mudah dimengerti. Yang kelemahannya yang pertama tidak memperhatikan time period money, kedua mengikuti beratkan pada masalah accounting dan kurang memperhatikan data cash flow dari PT yang bersangkutan. Yang ketiga merupakan pendekatan jangka pendek. Yang keempat kurang memperhatikan panjangnya jangka waktu investasi. Langsung saja kita rumuskan di sini
accounting rate of return atas initial investmentnya adalah dirumuskan atau dibagi initial investment kali 100%. Kalau yang accounting rate of return atas dasar investasi rata itu bagi dua ya. Itu investasinya investasi dibagi dua. Berbeda dengan yang pertama tidak dibagi dua. Kita lihat ya, kalau keputusannya apabila jika RR lebih besar daripada minimum accounting rate, maka usulan investasi dapat diterima. Ya, kita lihat. Langsung saja kita lihat contohnya di sini. Diketahui jumlah investasi 45 juta rupiah. Keuntungan sesudah pajak 7,5 juta. Berapa besar ARR atas dasar inisial investment dan ARR setelah atas dasar investasi rata-rata ya. Kita lihat jawabannya. Kalau pertama ARR atas dasar inisial investment, langsung EAT-nya 7,5 juta dibagi investasinya 45 juta kali 1% dapat 16,67%. Sementara kalau ARR atas dasar investasi ini dibagi dua ya, investasinya dapat akan angka 33,34%. Ketentuannya kalau nilai ARR atas dasar investasi rata-rata lebih tinggi daripada atas dasar inisial investment, maka tersebut layak terima ya, karena menguntungkan. Yang terakhir, yang kelima, menggunakan metode indeks profitabilitas atau profitability index atau P1 ya, PI. Ini kita menghitung semua arus cash flow-nya menggunakan PP atau percent value, menggunakan tabel seperti yang ini ya. Kita jumlahkan dari tahun pertama sampai tahun keempat ini. Inflow-nya yang masuk adalah 1.078.082, sementara outflow atau biayanya 1.000 rupiah ya, sehingga ada selisih 1.079.000 rupiah. Sementara PNL ini 1 sampai 4 ini sama ya, kita jumlahkan inflow-nya 1.049,18, outflow-nya asumsinya sama 1.000, maka didapatkan angka 1.049 rupiah. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat perbandingan S dengan L itu adalah lebih menguntungkan yang PLS, maka PLS inilah yang layak diterima. Demikian penjelasan daripada analisis keputusan investasi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.